Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para mustami'an wa mustami'in wal musyahidin wal musyahidat, kemudian para pemirsa, para pendengar dari Raja TV dan Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita diberi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang faedah-faedah ilmiah dalam sejarah Islam. Tak lupa pula kita di hari yang penuh berkah ini memperbanyak ungkapan salat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah beliau, mengamalkan serta mengajarkannya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari penguasa atau khalifah, khulafa dari penguasa Bani Abbasiyah, yaitu yang disebut dengan gelar kebesarannya adalah setelah anaknya Al-Mustanjid Billah, yaitu anak Al-Mustanjid Billah, dengan gelarnya adalah Al-Mustadhi'u bi Amrillah. Al-Mustadhi'u bi Amrillah setelah sebelumnya bapaknya wafat, yaitu Al-Mustanjid Billahi. Nah, dan ini telah kita bahas kemarin, yang mana beliau wafat pada tahun 565 Hijriah 66 Hijriah. 566 Hijriah. Kemudian setelah bapaknya mangkat, langsung anaknya diangkat menjadi khalifah sebagai penggantinya dengan gelar yaitu Khilafatul Mustadhi, yaitu Khalifah Al-Mustadhi. Beliau adalah kunyanya adalah Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Yusuf Al-Mustanjid Ibn Al-Muqtafi. Ini memang keturunan dari khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi nama beliau adalah kunyanya Abu Muhammad, namanya Al-Hasan bin Yusuf Al-Mustanjid Ibn Al-Muqtafi, dan ibunya kata Ibnu Katsir adalah namanya Ghaddah. Beliau dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 536 Hijriah. 536 Hijriah. Berarti beliau berkuasa dalam umur 30 tahun, ya, di mana kekuasaan beliau mulai pada tahun 566 Hijriah dan beliau lahir pada tahun 536 Hijriah. Jadi dalam umur 30 tahun. Beliau diangkat menjadi khalifah pada hari mangkat orang tuanya beliau, yaitu pada pagi hari Ahad tanggal 9 Rabiul Akhir pada tahun 566 Hijriah. Dan beliau dibaiat oleh para pembesar-pembesar dari kalangan tokoh masyarakat saat itu, baik dari kalangan tokoh agama, tokoh kebangsaan, atau tokoh pejabat-pejabat khilafah kekuasaan saat itu, ataupun para kabilah suku-suku yang ada. Dan kata Ibnu Katsir, belum pernah menjabat khilafah seseorang pun yang bernama Hasan, setelah Hasan bin Ali. Yang pernah menjadi khalifah namanya Hasan itu adalah Hasan bin Ali sebelum Muawiyah, setelah mangkatnya Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah. Nah, kata Ibnu Katsir, satu faedah di sini, belum pernah menjabat khalifah selain dari Hasan bin Abi Thalib sebelumnya. Kemudian Hasan ibnu Yusuf ini, yaitu yang digelar dengan Al-Mustadi'u bi Amrillah. Baik. Kemudian juga kunyanya sama, kata beliau, wa wafaqahu fil kunyya aidan, dan dia wafaqahu fi kunyya aidan, dan beliau juga memiliki kunyah, panggilan, nama yang disebutkan pada anaknya sama, Abu Muhammad, Pada hari itu beliau memberikan hadiah saat dibaiat itu, dengan hadiah yang sangat banyak kepada para hadirin yang berhadir di dalam acara pengangkatan beliau sebagai khilafah, yaitu lebih dari 1000 paket hadiah. Dan wakana yauman masyhudan, dan hari pengangkatan beliau merupakan hari yang sangat
fenomenal gitulah ya, hari besar. Kemudian setelah itu beliau mengangkat sebagai qadhi, ya kalau kita mungkin jaksa agungnya, setelah yaitu Qadhi Baghdad, namanya ulama yang diangkat beliau adalah Ruh Ibn al-Hadithi pada hari Jumat tanggal 14 Rabiul Akhir. Tanggal 14 langsung diangkat jaksa agung oleh beliau. Kemudian beliau memberikan hadiah kepada Al-Wazir, Perdana Menteri, hadiah yang cukup besar yang digelar dengan Adududdin. Kemudian waduribat ala babihi naubatun fi salasti awqat. Jadi beliau ini diberikan penjaga dalam 3 waktu, itu saat waktu pagi hari, itu fajar, waktu maghrib dan waktu isya. Kemudian setelah itu mengangkat 17 dari amir dari kalangan mamalik, ya. Mamalik itu maksudnya bukan dari keturunan Arab, ya. Kemudian beliau membuka izin bagi para al-wa'adh, para pemberi nasihat-nasihat, ulama-ulama yang memberikan nasihat, ya. Fatakalam ba'da makanu qad muni'u muddatan tawilan, dan mereka diberi kesempatan untuk memberikan ceramah-ceramah mereka, ya, sebelumnya mereka sempat dilarang. Beda antara al-wa'adh dengan al-khutaba, dengan ulama itu ada bedanya. Al-wa'adh itu ya, wa'adh itu kerjanya hanya sebagai pemberi, berjalan dari masjid ke masjid memberikan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Tapi dia tidak mutlak dia sebagai seorang yang ulama yang memiliki ilmu yang tinggi, dan bukan pula sebagai seorang qadhi. Hanya sebagai bagian dari langkah untuk mencegah amar ma'ruf nahi munkar, ya. Nah, cuman sebagian daripada al-wa'adh di zaman itu, orang-orang memberikan nasihat-nasihat ini, kadang-kadang mereka membawa kisah-kisah yang tidak sahih atau membawakan hadis-hadis dhaif. Maka sebagian khulafa melarang mereka untuk melakukan hal itu. Kemudian setelah itu, kata Ibnu Katsir, beliau kasura ihtijabuhu ba'da dzalika. Jadi masa disebutkan di masa beliau, ada pemerintahan beliau masa yang sangat disebutkan yang penuh keadilan, walaupun setelah itu beliau memiliki pengawal-pengawal yang tidak mudah untuk ditemui, sehingga beliau sulit untuk ditemui oleh sembarang orang. Baik. Kemudian disebutkan di tahun 665 ini, nanti akan kita jelaskan di antara keutamaan beliau sekilas ini, nanti setelah itu kita akan sebutkan nanti peristiwa-peristiwa penting di masa kekuasaan beliau. Diringkas oleh Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa, disebutkan di sini, yaitu berkata Ibnu Jauzi, di mana saat beliau awal menjabat itu beliau mengangkat, artinya mencabut peraturan-peraturan berbagai undang-undang yang berkenaan dengannya mukus. Al-mukus itu ada ward madzalim, yaitu pajak-pajak, pungutan-pungutan, ya, dan mengembalikan harta-harta yang dipungut tersebut kepada pemiliknya. Ya. Wa adhara min al-adl wal karam ma lam narahu fi a'marina. Kata Ibnu Jauzi, al-mustadi' bi amrillah ini menegakkan keadilan dan juga kedermawanan yang belum pernah kami lihat dalam sepanjang umur kami, kata Ibnu Jauzi. Jadi Ibnu Jauzi menyebutkan bagaimana, dan menurut dia tentunya di zaman dia yang dia lihat, belum pernah melihat ada penguasa seadil dan sepemurah dari al-mustadi' bi amrillah. Kita sudah jelaskan bahwa orang tua beliau, al-mustanjid billah, juga seorang ulama, khalifah yang sangat pemurah terhadap rakyatnya, juga telah mencabut banyak aturan-aturan pajak-pajak, pungutan-pungutan liar, ya, dari masyarakatnya. Taib. Wa farraqa malan 'aziman 'ala al-Hashimiyyin wal 'Alawiyyin wal ulama wal madaris wal rubat, ya. Di mana beliau adalah orang yang banyak memperhatikan, yaitu kesejahteraan Hashimiyyin dari para keturunan Hashimiyah, kabilahnya al-Hashimiyah, atau keturunan Alawiyin dari kalangan keturunan Ali bin Abi Thalib, juga memperhatikan kesejahteraan para ulama dan lembaga-lembaga pendidikan, ya, wal madaris, sekolah-sekolah, wal rubat ini adalah sebagaimana pondok-pondok pesantren klasik, gitu ya.
Wa kana da'imal badli lil mali, dan dia adalah seorang orang yang sangat pemurah memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk uang atau harta, ya. Walaysa indahu waq'un, dan tidak ada terdapat dalam masa kekuasaannya yaitu kejadian-kejadian aneh atau satu hal-hal yang bisa dikritik di dalam kekuasaannya. Ini kata Ibnul Jauzi. Kemudian dza hilmin wa anatin wa ra'fatin, dan di antara sifatnya juga dia adalah orang yang sangat santun, dza hilmin, penyayang, wa anatin, sangat tenang orangnya, wa ra'fatin, dan lembut. Ini al-mustadi'u bi amrillah. Jadi kadang-kadang kepribadian seorang pemimpin itu sangat menjadi tauladan bagi masyarakat. Ini yang sebetulnya yang sangat perlu diperhatikan bagi tokoh masyarakat, baik tokoh politik, baik tokoh yang dalam sifatnya ketokohan di dalam tengah masyarakat, jabatan-jabatan sosial. Terpenting sekali memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat, ya, dalam kepribadian mereka. Ya, tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas bagi seorang pemimpin, bagi seorang tokoh, bagi seorang yang dipanutan masyarakat, mengungkapkan kalimat-kalimat yang sifatnya menyeleneh, sifatnya yang tidak terukur kebenarannya, ya kan? Ya, sering berbohong, mengumbar janji, dan hal-hal seperti ini tidaklah suatu yang positif bagi seorang pemimpin. Karena akan membawa sifat-sifat seperti itu pun mempengaruhi orang-orang sekitarnya dan juga masyarakat, ya. Sehingga bila pemimpin ataupun tokoh-tokoh yang mereka hormati banyak berbuat bohong, banyak berbuat dusta, berkelit dan segala macam di dalam ungkapannya, maka hal yang sama juga akan dilakukan oleh masyarakat umum, karena melihat kepribadian itu, masyarakat pun akan terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka tonton, mereka lihat dari orang-orang yang mereka anggap sebagai tokoh mereka. Baik. Maka oleh sebab itu, kenapa sering tokoh-tokoh pemimpin itu disebutkan tentang sifat-sifat terpujinya? Karena sifat-sifat terpuji tersebut sangat mempengaruhi ketenangan masyarakatnya, ya, kemudian juga mempengaruhi tentang kesejahteraan masyarakatnya, ya. Itu sangat mempengaruhi, ya. Kepribadian seorang pemimpin tersebut mempengaruhi juga ketenangan masyarakatnya. Kadang-kadang, contoh, ketika masyarakat tenang walaupun dalam keadaan sulit, ya, kelaparan semacam, tapi mereka juga melihat pemimpin-pemimpinnya juga dengan hidup yang sederhana, hidup yang juga dalam tidak jauh berbeda dengan mereka, memperlihatkan keserius dalam mengusahakan kebaikan untuk mereka, maka masyarakat juga tidak akan merasa dizolimi, diprotes, dan segala macam. Tidak. Tapi kalau mereka melihat justru sangat senjang, dari sisi para pejabat, para penguasa memiliki kelebihan-kelebihan, kemewahan-kemewahan dalam kendaraan mereka, pada tampilan dari mereka dalam seharian, ya, kemudian rumah mereka, belanja mereka, tuh, ini akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Tapi kalau seorang pemimpin itu menunjukkan kehidupan kesederhanaan dan kejujuran, ya, pasti akan mempengaruhi juga kehidupan masyarakatnya. Baik, kemudian setelah itu, ya, disebutkan Ibnu Katsir, wala mastakhlafa khala' al-abwab ad-dawla wa ghairihim fahaka khiyat al-mukhzin annahu fassala 1300 kaba'a Ibrisim, ya. Ibrisim disebutkan di sini saat dia menjabat itu banyak sekali memberikan hadiah-hadiah, disebutkan oleh penjaga kalau kita mungkin menteri ekonominya lah, atau menteri yang koordinator perekonomiannya, ya, hanya atau semacam yang menjaga kas negara, ya. Disebutkan di sini bahwa dia membagikan itu kaba'ah. Kaba'ah itu adalah semacam baju, jaket, ya, yang terbuat daripada bahan yang sangat halus, ya, dan membagikannya sekitar jumlahnya 1.300, ya, katanya dibagikan kepada
pejabat-pejabat, kepada petugas-petugas, ya, memberikannya juga kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian wa khataba lahu ala manabir Baghdad. Nah, jadi dulu di dalam bentuk kekuasaan Islam itu, khatib itu menisbahkan khutbah-khutbahnya, mendoakan khutbah dalam khutbahnya pemimpinnya, khalifahnya. Maka mulailah di dalam khutbah-khutbah di Baghdad para khatib mendoakan khalifah. Wa nusir dananiru kama jar ada, dan juga dibagi-bagikannya dinar. Itu kebiasaan penguasa-penguasa dulu, cinta pemurahan pada masyarakatnya, rakyatnya. Kemudian beliau mengangkat Qadi al-Hadithi al-Qudat, Ruh bin Qadi al-Hadithi. Kemudian ini disebutkan tadi. Setelah itu, dan di masa kekuasaan beliau adalah robohnya atau berakhirnya kekuasaan Fatimiyah, Bani Fatimiyah yang ada di Mesir. Nah, ini yang akan kita sebutkan. Jadi beliau al-Mustadi' bi amrillah ketika awal mengangkat itu memecat qadi qudatnya atau disebut jaksa agungnya yang bernama Yusuf, ya, qadi Salahuddin. Jadi di masa al-Mustadi' wal Mustanib billah ini ada Salahuddin al-Ayyubi yang masyhur, yang nanti di dalam masa kekuasaan beliau akan mengembalikan Baitul Maqdis di pasukan Salibiyin, pasukan salib. Kemudian juga ada namanya Nasruddin Zinki yang juga seorang tokoh, pemimpin yang teramat juga yang berkuasa di Syam. Tapi mereka semuanya berloyal, khalifahnya adalah Al-Mustadi' bi amrillah, walaupun mereka adalah sebagai gubernur penguasa di wilayah Syam. Satu lagi di wilayah Mesir itu Salahuddin Al-Ayyubi. Baik. Kenapa banyak qadi yang dipecat oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Karena mereka adalah orang-orang Syiah yang dari penguasa Fatimiyah. Kemudian beliau mengangkat qadi di Mesir. Kalau tadi di Baghdad diangkat oleh khalifah, kalau di Mesir sebagai gubernur Mesir saat itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Mengangkat sebagai kepala Kejaksaan Agungnya adalah Sadruddin Abdul Malik bin Dirbas Al-Marani, ya, Asy-Syafi'i. Kemudian disebutkan di sini wastanaba fi sa'ir al-a'mal asy-syafi'iyyah. Dan kemudian dari urusan-urusan pengadilan itu diserahkan kepada ulama-ulama Syafi'iyah. Dan juga beliau juga membangunkan sekolah untuk ulama-ulama Syafi'iyah, sekolah untuk ulama-ulama Malikiyah, dan juga untuk yang lainnya, ya, perhatian yang besar terhadap terhadap pendidikan. Nah, ini di antara hal. Sebetulnya ketika kita ingin membangun sebuah bangsa, yang sangat penting itu adalah pendidikan hakikatnya. Ini pola pembangunan yang perlu dikoreksi barangkali dalam memajukan ke negara. Banyak biasanya kita adalah lebih fokusnya ke masalah ke bisnis ekonomi. Dan bahkan kalau kita lihat, ya, anggaran-anggaran terhadap pendidikan jauh dibanding di bawah dari kebutuhan-kebutuhan lainnya. Padahal kemajuan sebuah bangsa itu kalau kita lihat berangkat dari bagaimana pendidikan masyarakatnya. Kalau pendidikan masyarakatnya adalah berpendidikan yang baik, tentu bukan asal karena sudah S1, tapi betul-betul memiliki kapabilitas dan juga kemampuan yang secara ilmu, bukan skill saja, tapi juga keimanan. Jadi memiliki kepribadian yang jujur, amanah, terpercaya. Ya. Nah, ini kadang-kadang kegagalan di dunia pendidikan bukan dari sisi keahlian, skill, ya, tapi kadang-kadang adalah dari sisi adalah keimanan, keadab, dan krisis dari segi kemoral. Nah, ini yang banyak. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, di pendidikan dasar, hal sebenarnya sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak. Baik. Kemudian disebutkan di sini di masa awal kekuasaan 66 Hijriah ini, Salahuddin Ayyubi juga melakukan berbagai pembaharuan di Mesir, ya. Bahkan wastara ibnu akhihi Taqiyuddin Amr al-Musyahad daran kan atau Mazil Izzi, yang disebutkan ada saudaranya namanya Taqiyuddin Umar, ya, ibnu Syahin Shah,
membeli sebuah perkampungan dan untuk dijadikan sebagai madrasah pondok pesantren bagi Syafi'iyah. Wa auqafa 'alaiha raudata wa ghairaha, dan sehingga banyak sekali wakaf-wakaf. Ini juga suatu kekuatan dari ekonomi dan juga pendidikan Islam itu dari wakaf, dan ini sudah berada dalam sejarah Islam yang cukup lama ya, sudah mengakar masalah wakaf ini, dan sistem wakaf seperti ini tidak terdapat di dalam sistem kekuasaan kecuali pada masa-masa Islam yang memulai dari hal demikian. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi memulai membangun kota Mesir dengan memperbaharui pembangunan, yaitu aswar, ya, di batas-batas kota Mesir, pagar, maksud kalau kita kan tembok ya pembagarnya. Wa kadzalika aswar Iskandaria, termasuk juga yaitu tembok Iskandaria ya. Kemudian juga Salahuddin Al-Ayyubi ahsana ila ra'aya ihsan katsiran, sangat berbuat baik kepada rakyatnya ya. Kemudian warakiba fa'aghara ala bidal Faransi binawahi Asqalan wal Gaza, dan juga Salahuddin Al-Ayyubi termasuk dari antara panglima perang yang sangat besar dalam perjuangan Islamnya ya, sehingga daerah-daerah yang sekitar kekuasaan Islam beliau bebaskan dari cengkeraman dari pasukan Salibi ya. Di antaranya di sini disebutkan beliau menguasai kembali daerah Asqalan dan Gaza yang hari ini telah masuk Gaza ya. Wa kharraba qal'atan kanat lahum ala Ailah, dan juga pasukan Salahuddin Al-Ayyubi merobohkan, menghancurkan benteng yang dibangun oleh orang pasukan Salib ini, yaitu yang terdapat di daerah Ailah. Ailah ini terdapat di Palestina ya. Gaza juga di Palestina ya. Kemudian wa talaqqa ahlahu wa hum wariduna min Syam wastama'a syamluhu bihim ba'da furqatin tawilatin ya. Penduduk-penduduknya kembali bersatu ya, kompak setelah sebelumnya mereka berada dalam kondisi pecah belah ya. Kemudian juga pada tahun ini Salahuddin Al-Ayyubi, nanti pada tahun ini juga wafatnya, terakhirnya penguasa dari Fatimiyah yang ada di Mesir. Nah, yaitu karena orang-orang Syiah menambah dalam azan mereka itu hayya ala khairil amal. Ini bagian ini salah satu bid'ah yang ditambahkan dalam lafaz azan oleh orang-orang Syiah, itu dah hayya ala khairil amal, dan itu diberhentikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya dari seluruh daerah Mesir ya. Kemudian wa syara' fi tamhidil khutbah li Bani Abbas ala manabir. Kemudian beliau membuat program agar khutbah yang ada di masjid-masjid semuanya harus berloyalitas kepada kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Nah, itu pembaruan-pembaruan yang di masa itu ya. Nah, ini kisah kejadian yang cukup di sini terjadi perubahan sejarah baru di kota Mesir atau daerah Mesir, yaitu dengan berpindahnya kekuasaan daripada Fatimiyah kepada kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu adalah seorang Sunni ya, penguasa Sunni. Nah, di sini cukup panjang diceritakan oleh Mukasir, sebetulnya cerita tentang Daulah Fatimiyah ini ya. Disebutkan penguasa terakhir dari Fatimiyah itu adalah Al-Adid ya, yaitu fi awal Jum'ah, pada Jum'ah yang pertama dari ya minha amr Malikus Salahuddin bi iqamatil khutbah li Bani Abbas Mesir. Kemudian ini pada tahun 567 itu adalah tahun wafatnya penguasa terakhir daripada Fatimiyah. Kemudian juga pada tahun ini kata Ibnu Katsir, Salahuddin Al-Ayyubi memerintahkan khutbah itu harus menunjukkan keloyalitasan kepada kekuasaan Bani Abbasiyah di seluruh daerah Mesir. Baik. Kemudian juga pada Jumat kedua di Qahirah. Wa kana dzalika yauman masyhudan, menjadilah suatu hari yang penuh dipersaksikan, artinya hari kenangan dan hari kebanggaan. Sebuah peristiwa besar terjadi pada hari tersebut ketika berubahnya kondisi yang sebelumnya adalah kekuasaan di bawah kekuasaan Bani Fatimiyah ya. Ketika sampai berita ini kepada Nuruddin Bisyam, Nuruddin Zinki, ini seorang gubernur juga di Syam. Jadi kalau di Mesir ada namanya Salahuddin Al-Ayyubi, di Syam ada nama Nuruddin Zinki, dan ini cukup bagi yang bisa dilihat ya, membaca sejarah beliau banyak di internet tentang Nuruddin Zinki ini, bagaimana pengorbanannya perjuangan untuk Islam. Demikian pula Salahuddin Al-Ayyubi. Okay.
ketika itu Nur Zinki mengirim suatu berita kepada Khalifah Al-Abbasiyah Al-Mustadi'u bi amrillah yang ada di Baghdad, ya. Dia itu memberikan pesan, ya, melalui saudaranya Ibnu Abi Isrun wa Shihabuddin Abul Ma'ali Al-Mutahhir, ya. Fazuyinatil Baghdad, ya, pada saat itu terjadi semacam perayaan di Baghdad, ya, ditutupnya pasar-pasar dan terjadinya wa farihal muslimun farhan syadidan, begitu senangnya kaum muslimin mendengar suatu perubahan yang ada di Mesir, membuat kaum muslimin di Baghdad merasa bergembira ria ketika kembali kekuasaan di daerah Mesir dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Ketika satu pembaruan tadi adalah yaitu pembaruan tentang perubahan dari seluruh jaksa-jaksa, perubahan dari sisi azan, perubahan dari sisi khutbah Jumat, itu menunjukkan loyalitas kepada Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Baik. Wa kan khutbah qad qutiya min diyar Misr sana 59 wa 700 fi khalafatil Muti' al-Basi. Jadi di mana khutbah ini keloyalitasan Mesir ini, penguasa Mesir ini terputus terhadap kekuasaan Media Abbasiyah semenjak tahun 359 di masa kekhalifahan Al-Muti' Al-Abbasi. Baik. Hina tagalla Fatimiyun 'alaiha ayyam Mu'iz Al-Fatimi, yaitu semenjak memulai berkuasanya Fatimiyun di Mesir di sejak itu. Kemudian mereka membangun kota Qahirah, kemudian sampai waktu 567 Hijriah ini. Baik. Bahkan Ibnul Jauzi menyebutkan tentang keberhasilan politik, terjadi perubahan politik pada tahun tersebut. Beliau menulis sebuah kitab, kata Ibnu Katsir, yang judulnya adalah An-Nasru ala Misr. An-Nasru ala Misr, itu karya Imam Ibnul Jauzi. Baik. Kemudian ini akan diceritakan tentang al-adidu fi lughat al-qati', ini la yudadu syajaruha, artinya tidak bisa dipotong pohonnya. Jadi pada tahun 567 Hijriah inilah berakhir kekuasaan yaitu Fatimiyah di Mesir dengan raja mereka takhir dan bersama yaitu Abdullah, ya. Wa yukana bi Abi Muhammad Yusuf bin Muhammad Al-Muntasib bin Zahir, ini disebutkan ini silsilah dari keturunan mereka yang digelari dengan kunyahnya Abu Muhammad bin Yusuf Al-Hafidh bin Muhammad bin Mustansir bin Zahir bin Al-Hakim Ibn Al-Aziz Ibn Al-Mu'iz Ibn Al-Mansur Ibn Al-Qaim Ibn Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini awal mulukihim, itu adalah raja mereka yang digelari dengan Al-Mahdi, ya, yang mana disebutkan sejarah sedikit tentang raja terakhir dari Fatimiyah ini. Disebutkan Mukatsir dia lahir pada tahun 406 Hijriah, ya, dan hidup selama 21 tahun, ya. Wa kan siratuhu madhmumah, sejarahnya, biografinya sangat keji. Wa kana syi'iyan khabithan, kata Ibnu Katsir dia seorang Syiah yang sangat keji. Law amkanahu qatla kulla man qadara alaihi min ahli sunnah, seandainya dia mampu membunuh setiap orang yang mungkin dia bunuh dari ahli sunnah, ya, di mana dia berprinsip menghabisi Ahlussunnah. Wattafaqa annahu lamma istaqara amru al-Malik Salahuddin rasam al-Ikhwan bin Abbas ala marsum Malik Nuruddin lahu bidzalik limutabatil khalifah al-mustanjid iyahu qabla wafatih. Nah, di sini maka saya mengisahkan sedikit tentang kenapa Salahuddin Al-Ayyubi setelah wafatnya penguasa Salahuddin yang terakhir ini, karena sebelumnya Al-Mustanjid, bapak dari Al-Mustansir, pernah meminta kepada Nuruddin Zinki yang jadi penguasa di Syam, ya, untuk kembali mengembalikan bentuk kesetiaan dan loyalitasnya negeri Mesir ke Baghdad. Nah, dan ketika Al-Mustanjid dalam keadaan sakit saat itu, ketika telah wafat di betul berjabat anaknya, maka baru pada masa anaknya khutbah di Mesir menunjukkan keloyalitasan kepada khalifah di Baghdad. Nah, ketika itu adalah penguasa Al-Adid, raja yang terakhir dari Fatimiyah ini, sakit. Dan dia wafat pada hari tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Baik. Kemudian itu Salahuddin menghadiri jenazahnya
dan kemudian wa kana 'ad kariman jawadan mumdahan, dan sebelumnya disebutkan dia ini juga sebagai orang yang pemurah. Ya. Kemudian tak kala dia meninggal, istahwadal Malikus Salahuddin 'alal qasr bima fihi. Jadi setelah dia meninggal, Salahuddin menguasai istananya, kemudian membangunkan rumah untuk keluarga-keluarga Fatimiyah yang tinggal di istana itu dari keluarga dari Al-Adid, kerajaan terakhir daripada Fatimiyah. Wa ajra alaihim nafaqat, memberikan mereka kebutuhan, ya, memberikan subsidi makanan dan segala kebutuhan mereka lah, bantuan makanan, wal arzak hal haniyah, jadi memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan mereka, biaya hidup mereka tanggung oleh negara. Kemudian iwana mafatu min khilafah, itu sebagai ganti untuk di mana kekuasaan yang telah berganti dari tangan mereka, ya. Kemudian di mana sebelumnya, ya, sebelum wafat dari penguasa Bani Fatimiyah ini enggan untuk diadakan khutbah kepada Bani Abbas, dan tidak tersana hal tersebut atau dapat dilakukan khutbah. Artinya ukuran dahulu untuk sebuah daerah itu adalah di bawah kekuasaan khalifah atau raja, dia menunjukkan tentang dalam khutbahnya bahwa khutbah ini atas nama wilayah fulan umpamanya, ya. Nah, ini sebenarnya awal menunjukkan kembali bersatunya Mesir kepada bawah kekuasaan Islam, yaitu Khilafah Abbasiyah. Jadi setelah wafatnya raja terakhir dari Fatimiyah ini. Baik. Kemudian satu kisah di sini disebutkan, ya. Cukup panjang ceritanya di sini. Ketika Salahuddin Ayyubi mengirim surat kepada khalifah, wa qarasala khalifatul muslim bi amrillah ila al-malik Nuruddin khil'atan saniyah. Jadi, dan juga pada saat yang sama di hari telah berhasil kembali tunduknya Mesir kepada kekuasaan Khilafah Abbasiyah, khalifah mengirimkan hadiah juga kepada Nuruddin Zinki yang ada di Syam, kemudian juga untuk Salahuddin Al-Ayyubi yang ada di Mesir, ya. Kemudian juga pada saat itu dikirim salah satu bendera a'lamun sud, yaitu bendera hitam, waliwaun, liwa. A'lam dan liwa itu ada perbedaannya. Ada yang menyebutkan a'lam itu adalah bendera yang besar, yang kecil adalah liwa, atau sebaliknya, ya. Maka wa furriqat ala jawami bisyam wa biladil Mesir. Jadi bentuk ketaatan itu, nah, dipasanglah bendera-bendera itu di berbagai masjid yang ada di Syam dan di Mesir. Nah, dan falillahi hamdu ala ma manaha minal izzi wan nasr. Itulah kata Ibnu Katsir di sini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemenangan dan kemuliaan saat itu bagi Ahlussunnah. Baik. Dijelaskan oleh seorang ulama namanya Ibnu Abi Tay dalam kitabnya, walamma tafarraga Malik Salahuddin Malik An-Nasir min tawtitil mamlaka wa iqamati khutbah al-Abbasiyah wa ta'ziyah bi inqida'i daulah Ubaidiyah, kata beliau, tak kala selesai, ya, Malik Salahuddin, Raja Salahuddin, ya, menguatkan kekuasaannya, kerajaannya di Mesir, dan juga menunjukkan loyalitas dalam khutbah kepada Abbasiyah. Kemudian juga menunjukkan telah berakhirnya kekuasaan Bani Ubaidiyah atau Fatimiyah, ya. Istarah haisul qasraini, jadi dicoba memeriksa dua istana besar untuk melihat nilai kekayaan yang ada di dalamnya. Didapat di dalamnya hasil-hasil yang selama ini dalam kekuasaan Fatimiyah itu al-amti'a wal alat, kekayaan yang luar biasa, berbagai al-amti'a wal alat, ala-alat, wasiap, pakaian-pakaian, berbagai mafarish, yaitu berbagai permedani, berbagai bentuk kekayaan. Wa amran ha'ilan, suatu hal yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah sabu'umya, ya, yatimatin minal jawahir. Ada sekitar 700 peti daripada jawahir. Jawahir itu adalah perhiasan. Wa qadibu zumrad, ya, batu zamrud kitanya, yaitu
panjangnya lebih dari sejengkal, ya. Kemudian wasumkuhu nahwu ibham, itu di apa namanya, dibungkus dengan apa namanya itu tangkainya sebesar ibu jari gitu. Kemudian wahablun minal yakut, ya, di yakut itu mutiara, ya, berbagai macam kekayaan disiapkan dalam ini. Yakut ini adalah mutiara, ya. Kemudian dapatkan pula ibrikun azim min hajar almani, adanya semacam cerek besar atau kita katakan tangki besar yang terbuat dari batu, wa tablun lil qolanj, yang juga adanya semacam apa nama kita itu, ya, yang di masjid-masjid itu biasanya dipakai, atau tabel ini adalah semacam alat-alat gendang, alat musik itu, ya. Nah, apabila ada yang seseorang idza daraba alaihi ahadun yahsul lahu khuruj min rihin min duburi, bagaimana getaran itunya tabul ini, ya, apa namanya, gendang ini kalau dipukul membuat orang mengeluarkan angin dari perutnya semua, yang begitu kencangnya apa namanya goncangan dan kerasnya bunyinya. Al-muhim, ini banyak sebagai berbagai cerita yang panjang di sini disebutkan oleh Katsir, dengan berbagai kekayaan yang dihasilkan, sampai yaitu untuk menjual yakut wadhab, emas, dan berbagai peralatan-peralatan rumah tangga, ya. Wa qasam bain umara katsiran min al-qatil balai, dibagikan kepada para pejabat-pejabat. Wastamar al-bai'u, bahkan lama menjual berbagai kekayaan yang ada dalam dua istana itu, ya, dari berbagai bentuk peralatan-peralatan, perhiasan-perhiasan, selama ashri shinin, selama 10 tahun baru menghabiskan untuk menjual-jual alat-alat tersebut, ya. Kemudian sebagian dikirim kepada khalifah sebagai hadiah, ya. Dan di sini disebutkan Waktu ila Malik Nuruddin, kemudian juga dikirim kepada Raja Nuruddin Singki, arsala janiban kabiran salihan wa kana la yaddakhiru li nafsi syai'an mimma hasalahu min al-amwal wa ghanaim. Di mana apa namanya, Salahuddin Ayyubi tidak pernah menyimpan sesuatu untuk kebutuhan pribadinya dari apa yang dia dapati daripada harta maupun dari atas rampas perang, ya. Bal yu'ti dzalika kullu liman hawlahu min al-umara wal wuzara wal muluk wal ashab. Tapi dia memberikan, membagi-bagikannya kepada orang yang ada sekelilingnya daripada pejabat-pejabat, umara, para amir-amir, wuzara, para menteri, wal muluk, raja-raja, wal ashab, daripada sahabat-sahabat, yang maksudnya di sini adalah para pembesar-pembesar, ya, umat saat itu, tokoh-tokoh umat, ya. Jadi dia tidak pernah memanfaatkan kondisi itu untuk memperkaya diri dan keluarganya, ya. Bahkan disebutkan di sini pernah dikirim kepada Nuruddin Zinki suatu potongan daripada itu perhiasan balkhashin ini, yaitu yang timbangannya yaitu terbuat dari mutiara atau emas, ya. Timbangannya itu sekitar 31 kg, miskal, ya, 31 miskal. Ini miskal ini beratnya, ya, puluhan kilogram. Kemudian wal ukhra 18 miskal, dan ada lagi yang lainnya 18 miskal. Dan ini bentuk-bentuk kekayaan yang dikirim oleh Salahuddin Ayyubi kepada pemberian hadiah-hadiahnya, membagi-bagikan kepada para raja-raja dan penguasa yang ada saat itu. Baik, ininya demikian. Kemudian ada situna alfu dinar, 60.000 dinar, dan walam yus'itrun lumsa bimislihi, dan bahkan minyak wangi kasturi yang belum pernah didengar seperti itu, ya, maksudnya dengan begitu jumlah besarnya. Kemudian di antara ada himar at-tabiyah, ada himar at-tabiyah namanya. Ini apa maksudnya himar ini? Himar at-tabiyah wa filun azimun jiddan. Jadi ada juga di antara perhiasan-perhiasan terbuat dari emas, perak, dan mutiara, dan, ya, itu ada semacam bentuk keledai ataupun ada bentuk fil itu adalah gajah yang besar, ya. Kemudian dikirim sebagai hadiah kepada khalifah, ya. Berkata Ibn Abi Tay, wajada khazana kutub, dan bahkan didapatkan di dalam dua istana yang tadi diperiksa, istananya Fatimiyah tadi, itu jumlah buku
fi madainil Islam la nadhir, yaitu khazanata kutubin, yaitu ruang buku, kekayaan simpanan buku yang tiada bandingnya dimanapun di kota Islam saat itu. Ya. Tastami ala nawi alfi majalad, yaitu sekitar 2 juta jilid, ya, 2 juta jilid. Nah, dari buku. Wa min ajaib dzalika an kana biha 1120 nuskha. Bahkan di antara keajaiban kata Ibnu Tai ini di simpanan dari kekayaan dari Bani Fatimiyah ini ada sekitar 1220 nuskha dari Tarikh Tabari. Tarikh Tabari, ya. Kemudian kata qala Imad Al-Katib. Demikian juga berkata ulama yang lain sebut Imad Al-Katib, yaitu ada sekitar 120 ribu jilid. Ya, 120 ribu jilid. Ini menunjukkan kekayaan Islam dari segi kekayaan ilmunya. Tetapi buku ini itu dirampas oleh Fatimiyah dan disimpan. Tidak boleh menyebar buku-buku tersebut di kalangan para ulama. Ini, ya. Berkata Ibnu Katsir, yaitu bahkan disebutkan Ibnu Athir, dinukilkan Ibnu Katsir sini, ada buku-buku yang ditulis dengan ditibakan mansubah mi'ata alfi mujallad, yaitu ada 100.000 jilid. Waqad tasalama qadhi al-fadil, dan itu diterima oleh seorang qadhi, ya. Wa fa'akhadha minha syai'an katsiran mimma ikhtarahu wa intakhabahu, dan sebagian daripada qadhi ada yang memilih-milih buku tersebut mengambilnya. Kemudian banyak sekali di sini bagaimana kekayaan di masa Fatimiyah ini yang disimpan di istananya oleh dia, ya. Daripada batu-batu mulia, berbagai bentuk-bentuk perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal, ya. Wa sakana aktsar umara fi durin man kana yantami ila Fatimiyyin wa la yalqa ahadun min ahadan ulaika alladhina kanu biha illa shalahu thiyabahu. Kemudian waqasama al-qasr shimali bainal umara fasakanu, dibagilah istana-istana yang begitu banyak dibagi kepada para pejabat negara di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Taib. Kemudian waqad kana muddatu mulki Fatimiyyin 280 sana. Kata Ibnu Katsir, lama kekuasaan Bani Fatimiyah ini yang di Mesir itu adalah sekitar 280 tahun. Itu lamanya berkuasa mereka. Jadi satu ibrah di sini kita dapat ambil bahwa yang namanya kebatilan itu betapapun kuat dan hebatnya tetap akan berakhir. Di antara nih Bani Fatimiyah ini sangat terkenal, ya, dengan kebengisannya, kekejamannya, ya, kesadisan mereka terhadap umat Islam, ya, membunuh, membantai para ulama, membakar rumah-rumah kaum muslimin, bermacam bentuk kesadisan di sama mereka berkuasa. Jadi berkuasa dengan tangan api atau tangan besi mereka, sehingga mereka berkuasa selama 280 tahun kata Ibnu Katsir. Ya, yang tadi kita lihat bagaimana di antara salah satu ketika setelah meninggal raja terakhir dan telah berkuasa Salahuddin Ayyubi, dilihat di istana itu betul kekayaan yang luar biasa yang mereka simpan, baik dari pembendaharaan perhiasan dan segala macamnya, juga buku-buku yang mereka artinya mereka ambil dan mereka simpan, ya. Baik. Fasaru ka'amsiz zahib, kata Ibnu Katsir, jadilah mereka seperti hilang, selenyap saja, padahal sudah berkuasa selama 280 tahun. Wa kalam yaqnau fiyah, seakan-akan, ya, mereka tidak memberi bekas apa-apa. Wa kana awwalu man malaka minhum, nah, yang pertama sekali menjadi raja Fatimiyah ini sebetulnya nama Fatimiyah ini bukan berarti mereka keturunan dari Fatimah anak Rasulullah SAW, tapi mereka memang menisbahkan. Tapi aslinya mereka itu bukan. Mereka menisbahkan diri mereka kepada Al-Bait, itu kepada Fatimiyah, Bani Fatimiyah, secara dusta. Dan ini jelas sekali dari beberapa ulama. Di sini nukil Ibnu Katsir rahimahullah, ya, yang disebut raja pertama mereka disebut Al-Mahdi. Wa kana min ahli Salaymiyah, atau min ahli Salamiyah Haddadan. Jadi dia asalnya di satu daerah, nah, kata Ibnu Katsir, dari daerah Salamiyah, yaitu Haddadan. Haddan itu adalah pandai besi, ya.
Namanya adalah Sa'id. Jadi awalnya namanya yang pertama ini membawa pemikiran Fatimiyah ini namanya Sa'id. Wa kana Yahudiyan, dia seorang Yahudi. Jadi seorang Yahudi ya masuk ke dalam Islam dan kemudian dia merubah garis keturunannya dan dia menisbahkan diri kepada Fatimiyah. Pada khalabail Maghrib, dan dia masuk ke negeri Maghrib. Ya, setelah orang Yahudi namanya Sa'id tadi yang asalnya dia bagi seorang pandai besi, ya, karena dia memiliki jiwa apa namanya bisa menipu orang, mempengaruhi orang, maka ketika sampai di biladil Maghrib, biladil Maghrib ini sekarang adalah seperti Jazair, Tunisia dan juga termasuk Tunisia dan Maroko, ya, itu biladil Maghrib dalam bahasa Arabnya. Di sana dia merubah namanya. Pada asalnya namanya Sa'id dan dia seorang keturunan Yahudi, berubah namanya dengan nama Ubaidillah. Disebutlah dia kalau dalam tarikh ulama disebut Ubaidillah Al-Qaddah. Wadda'a annahu syarifun alawiyyun fatimiyun. Di sana dia mengaku namanya Ubaidillah dan dia adalah annahu syarif. Syarif itu adalah keturunan dari Hasan, ya. Alawi Fatimi, ya. Nah, dia adalah keturunan Hasan, ya, dan keturunan Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Ya, dia menisbahkan dirinya ke sana. Kemudian dia mengaku sebagai seorang Mahdi, ya, waqad zakara annahu ghairu wahid min sadatil ulama. Kata Ibnu Katsir, tidak sedikit para ulama-ulama besar menyebutkan seperti Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Qadi Abu Bakar Al-Baqillani seorang ulama yang masyhur juga di kalangan ulama Syafi'iyah, dan juga Abu Hamid Al-Isfarayini. Ini ulama Syafi'iyah juga, Abu Hamid Al-Isfarayini, dan berapa ulama-ulama besar lainnya daripada ya ba'da arba'umiyah, ulama-ulama setelah abad keempat Hijriyah, ya, kata Ibnu Katsir bahwa asli keturunan dari Ubaidillah Qaddah ini adalah dari seorang Yahudi yang namanya Sa'id, yang kemudian dia merubah garis keturunan namanya di biladil Maghrib. Baik. Sebenarnya telah kita jelaskan pada berapa penjelasan yang lalu kata Ibnu Katsir. Tujuan di sini adalah bahwa pengakuan dia sebagai keturunan dari Ali bin Abi Thalib atau Fatimah adalah kebohongan. Ya. Rajalahu maftarahu fi tilkal bilad, yang membuat dia terkenal ya dengan kebohongannya pada negeri-negeri yang dia kuasai tersebut. Wa wazarahu jama'atu minal jahalil ubad. Nah, yang membuat dia menjadi besar adanya orang-orang yang ahli-ahli ibadah yang berkumpul sekitarnya. Wa sarrahu daulatun wa saulah, sehingga dia memiliki wilayah dan berkuasa, kemudian memiliki pasukan yang akhirnya dapat menguasai daerah Mesir waktu itu. Fatamakana ila anbana madinatan sammaha al-Mahdiyah nisbatan ilaihi. Di biladil Maghrib itu, di daerah Maroko atau Jazair dan Tunis itu, dia mampu menguasai sebuah daerah dan membangun sebuah kota disebut kota Mahdiyah. Wasara malikan muta'an. Akhirnya dia menjadi raja yang ditaati, ya, menjadi raja. Yudhirur rafda wa yantawi alal kufril mahd. Nah, ini yang disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali kitab Fadhaih Batiniyah. Dia ini mana di secara zahir dia melihatkan bahwa itu adalah seorang berpaham Syiah. Tetapi pada batinnya, hakikatnya mereka kata mereka adalah memiliki kufuran yang nyata. Nah, makan ba'di Ibnu Hukam. Setelah itu berkuasalah anaknya Al-Qaim, kemudian anaknya berikutnya Mansur, kemudian Mu'izz, ya. Nah, di masa Al-Mu'izzu ini adalah yang pertama masuk ke negeri Mesir. Kemudian dia membangun kota Qahirah, kemudian yang berkuasa Al-Aziz, kemudian Hakim, kemudian Zahir, kemudian Mustansir, ini nama-nama rajanya. Kemudian Musta'li, Summal Amir, Summal Hafidh, kemudian Zafir, ini nama-nama raja. Yang terakhir adalah Al-Adidu. Ini yang terakhir. Jumlah raja mereka kata mereka itu sekitar 14 orang, ya. Wa muddatuhum mi'atan wa nif wa samanun sana. Lama kekuasaan mereka yaitu 280 sekian, ya, 280 sekian tahun. Kemudian kata Ibnu Katsir di sini ada kesamaan di sini, yaitu wa jumlah khilafah Bani Bani Umayyah juga 14 orang. Tetapi mereka berkuasa selama yaitu 90 tahun lebih. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, aku telah menyusun nama-nama, ya, nama-nama mereka ini dalam urjuza, dalam suatu bait syair, ya, sama seperti urjuza juga bait syair untuk Bani Abbas. Setelah
kekuasaan Bani Abbasiyah ini akan berakhir, yaitu pada tahun 656 Hijriah. 656 Hijriah. Akan dijelaskan berikutnya. Waqad kana Fatimiyun aghnal khulafa aktsaru malan. Jadi disebutkan di sini bahwa daulah Fatimiyah ini adalah sangat kaya. Khalifah-khalifahnya kaya-kaya, ya, hartanya banyak. Wa kanu min a'tal khulafa wa ajbarihim. Dia penguasa-penguasa adalah penguasa yang otoriter, yang sangat zalim, wa zalamihim wa anjasil muluk, di antara raja-raja yang sangat keji, kata Ibnu Katsir, ya, wa akhbasum sarira, yang memiliki kekejaman luar biasa. Zaharat fi daulati al-bid'ah wal munkarat wa kathura ahlul fasad. Bahkan di dalam kekuasaan mereka, kata Ibnu Katsir, munculnya macam-macam bentuk bid'ah. Nah, termasuk bid'ah yang di antara ini sebabkan Ibnu Katsir, awal munculnya perayaan-perayaan hari-hari kematian itu di masa Fatimiyah ini. Mereka membesarkan hari kematian raja dan hari kelahiran dari raja-raja mereka, kemudian merembet setelah itu memperingati tentang hari-hari kematian para tokoh-tokoh Islam, di antara juga termasuk memperingati Maulid Nabi. Ya, menurut sejarah dalam sebutan Ibnu Katsir dan beberapa ulama lain, yang pertama melakukan perbuatan Maulid ini adalah di masa kekuasaan Fatimiyah ini. Ya. Tadi kita sudah jelaskan asal dari keturunan mereka dari Yahudi, dan mereka memunculkan sebagai seorang yang berpaham Rafidhah, ya, tetapi hakikatnya mereka adalah orang-orang yang menyimpan banyak kekufuran, kata Ibnu Katsir. Ya, kemudian daulah mereka, negara mereka penuh dengan macam bentuk bid'ah dan kemungkaran, dan munculnya bentuk kerusakan dalam agama. Wa qalla indahum as-salihun min ulama wal ubad. Sangat sedikit di tengah mereka adanya orang-orang yang baik dari para ulama dan ahli ibadah. Kemudian juga disebutkan Ibnu Katsir, wa katsura bi Syam Nusairiyah. Ini antara mazhab yang mirip dengan Fatimiyah ini adalah yang hari ini masih disebut Nusairiyah, yang ada di negeri Syam. Mereka ini ada di Lebanon dan juga ada di Syria dan juga ada di Libya, beberapa daerah Syam, ya. Kemudian Durziyah yang dikenal hari ini dengan Duruz, aliran Duruz, ya, Durziyah, Darziyah. Ini juga salah satu aliran Syiah Batiniyah. Jadi sebetulnya Fatimiyah, Nusairiyah, Durziyah, Al-Khushusiyah, Al-Hashashiyah, ini juga di daerah Syam. Ini semuanya pecahan-pecahan daripada sekte-sekte dari Fatimiyah ini yang berpaham, termasuk Ismailiyah berpaham kebatinan, ya. Kemudian wa taghlaba al-Farinju ala sawahil Syam bikamilihi hatta akhadhu al-Quds wa Syarif. Dan di masa mereka inilah gagalnya Islam mempertahankan Baitul Maqdis dari kekuasaan salib, sehingga pada masa mereka pasukan salib menguasai yaitu Baitul Maqdis dan Nablus, daerah-daerah yang ada di Syam, yang di Palestina sekarang, wal Ajlun wal Ghor wa biladul Gaza wa Asqalan. Ya, Gaza, Asqalan itu adalah bagian daerah Mesir berbatasan dengan Palestina, ya. Gaza juga daerah Palestina. Itu dikuasai, ya, oleh pasukan Salibi. Karena kalau kita lihat nanti akan diceritakan berkaitan bagaimana di masa kekuasaan Fatimiyah ini mereka untuk mengkuatkan kuasanya melawan kekuasaan Islam, mereka bekerjasama dengan pasukan-pasukan kufar. Jadi mereka menjanjikan wilayah tertentu, jika kalian membantu kami untuk melawan pasukan yang umpamanya Khilafah Bani Abbasiyah atau raja-raja yang berafiliasi dengan kekuasaan Bani Abbasiyah, itu mereka perangi dengan penuh kekejaman, ya, bengis, ya, dan menghancurkan negeri tersebut. Nah, itu mereka mendapat dukungan dan bantuan daripada orang-orang kafir, termasuk pasukan Salibi, Al-Faranj, yang disebut dengan Al-Firanj atau Al-Faranj, disebut dalam kitab tarikhnya ini. Baik. Di sini begitu banyak daerah-daerah yang diserahkan oleh orang-orang Fatimiyah ini, daerah Syam itu, ke orang-orang pasukan non-Muslim ini, termasuk Trablus, Antakya, ya, dan lain sebagainya. Disebutkan di sini, wa tahwazu ala bilad amr ar-ruha wa ra'sil ain wa biladin syatta. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan mereka menguasai banyak sekali daerah-daerah, ya, Mesir sampai ke Syam itu. Wa qatalu qatlan la ya'lamu illa Allah. Mereka membunuh banyak sekali manusia yang tidak tahu jumlah kecuali Allah. Dan mereka menculik, menahan, menawan banyak sekali daripada anak-anak kaum muslimin, baik wanita maupun anak-anak, ya. La yuhaddu wa la yusaf, yang tidak mungkin dihitung berapa jumlahnya. Mereka jadikan sebagai tawanan.
Hampir-hampir mereka mampu menguasai Damaskus, ya. Tetapi Allah menjaganya, kata Katsir. Kemudian wahai nazal ayamu intaqada ibramuhum a'adallahu hadzal bilad kullaha ala ahliha min sadatil muslimin. Tak kala selesai hari-hari mereka, kata Ibnu Katsir, yaitu dengan pada tahun 567 ini berakhir kekuasaan mereka, Allah mengalihkan negeri-negeri ini semuanya kepada kaum muslimin, kata Ibnu Katsir. Waradallahu al-kufara al-khaibin, dan Allah menjadikan semua orang-orang kafir menjadi hina. Wa arkasahu bima kasabu fi hadzid dunya, dan Allah telah menghinakan mereka dengan apa yang mereka lakukan di dunia ini dan pada hari kiamat kelak. Nah, ini kisah Ibnu Katsir menceritakan panjang lebar tentang yaitu kekuasaan Bani Fatimiyah ini. Ya. Menceritakan dengan panjang lebar kekuasaan Bani Fatimiyah ini. Kemudian dinukil juga oleh Ibnu Katsir di sini, yaitu berkata Syekh Syihabuddin Abu Syama masyhur, ya, Abu Syama yang seorang ulama Syafi'iyah juga, yakni bil ustad kafur istaghsi wa qaul ba'da an ali. Jadi di mana dia sebutkan sini menerangkan tentang hakikat dari Daulah Fatimiyah ini. Lam yakunu Fatimiyin, mereka itu bukanlah keturunan dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Ya, wa inna makanu adinya, tapi mereka itu adalah orang-orang yang mengaku-ngaku. Ya, hakikatnya mereka yunsabu ila Ubaidil Qaddah, Ubaid, ya. Wa kana ismu Sa'idan, namanya sebelumnya, kata Abu Syama, adalah Sa'id. Wa kana Yahudiyan Haddadan, dan sebelum dia seorang orang Yahudi yang pekerja pandai besi. Di nama daerah namanya Bisalamiyah. Kemudian dia menyebutkan apa yang telah kita sebutkan dari pandangan para ulama, dan penjelasan ulama tentang hakikat dari garis keturunan mereka. Baik. Kemudian Abu Syama juga menyebutkan waqad istaqsaitul kalam fi dzalika fi mukhtasar tarikh Damaskus. Aku telah meringkas sejarahnya dalam tarikh Damaskus, dalam sejarah Damaskus, yaitu ketika menyebutkan tentang biografi ulama Abdurrahim bin Iyas. Kemudian dia menyebutkan di dalam kitabnya Raudatain, ya, fi hadzal mawdi' asya' katsira. Jadi menyebutkan dalam kitabnya Raudatain berbagai peristiwa-peristiwa yang begitu banyak terjadi dari kekejian mereka, kata Ibnu Katsir, kekejian dari Bani Fatimiyah ini. Wa ma kanu yajharuna fihi min ba'dil ahyan min al-kufriyat wal masa'ib al-mu'azzamat. Di mana mereka kadang-kadang terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan kufur yang nyata. Ya. Kemudian kata beliau, waqad zakartu ana asya' katsira fi ubuni ma mishqatuhu min siratihim fi sinin al-mutaqaddimah. Kata Katsir, aku telah menyebutkan berbagai bentuk-bentuk pelecehan mereka terhadap agama dan penyimpang-penyimpang mereka, ya, yang membuat begitu sakitnya telinga mendengar, kata beliau, dan begitu kejinya di dalam perasaan menilai perbuatan-perbuatan mereka itu. Berkata Abu Syama juga telah menulis sebuah karya buku tentang hakikat daripada Bani Fatimiyah ini. Dalam judulnya adalah Kashfa ma kana alaihi Banu Ubaidin minal kufri wal kadhibi wal makri wal kaid, yaitu membongkar, ya, berbagai macam bentuk kekufuran, kebohongan, dan tipu muslihat dari Bani Ubaid, yang dimaksud ini Bani Fatimiyah, Daulah Fatimiyah ini. Kemudian juga kata Ibnu Katsir, waqad sanaf al-ulama fi radd 'alaihim kutuban katsira. Telah banyak ulama menulis kitab-kitab yang tentang membongkar bentuk penyimpangan-penyimpangan mereka dalam agama. Di antara kita yang paling fenomenal, kata Ibnu Katsir, adalah yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani dalam judul kitabnya adalah Kashfal Asrar wa Hadkal Astar, membongkar rahasia dan menyobek sitar, artinya tutup kalau bahasa kitanya, ya. Ini Kashful Asrar adalah membongkar rahasia-rahasia dan menyingkap persembunyian, ya, mereka yang mereka sembunyikan hakikat dari paham Fatimiyah tersebut. Taib. Ini sekilas tentang hancurnya dan berakhirnya kekuasaan Bani Fatimiyah di Mesir, dan mulainya kekuasaan Islam Ahlus Sunnah di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian juga di Syam namanya Nuruddin Zinki,
dan yang pada akhir nanti akan mengembalikan di masa Salahuddin Al-Ayyubi ini kekuasaan, mengembalikan Baitul Maqdis ke dalam pangkuan kaum muslimin yang sudah masyhur sejarahnya. Karena waktu membatasi kita, mungkin kita tidak melanjut membahas banyak sekali peristiwa-peristiwa penting sebetulnya yang terjadi di masa kekuasaan Al-Mustadi'u bi amrillah ini, ya. Peristiwa baik peristiwa kejadian-kejadian alam, musibah-musibah, ya, maupun peristiwa-peristiwa berhubungan dengan politik, ya. Di antaranya di sini disebutkan pada tahun 569 Hijriah itu terjadi, Ibnu Jauzi menyebutkan, yaitu terjadinya hujan salju, ya, yang bahkan timbangannya bongkahan-bongkahan salju yang besar itu, besarnya itu beratnya itu 7 liter, ya, itu beratnya salju yang turun, berarti besar, ya, sehingga menghancurkan banyak sekali bangunan-bangunan, ya. Batu es turun dengan 7 liter, beratnya sekitar 7 liter gitu, ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi dan dinukil oleh Ibnu Katsir, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain di sini disebutkan terjadinya hujan yang selama 40 hari tidak berhenti-henti, yang menyebabkan meluapnya sungai Tigris dan Efrat, ya, yang menyebabkan tenggelamnya banyak rumah dan berbagai lahan pertanian, bahkan juga sampai juga kuburan, ya, keluarnya mayat-mayat, ya. Dan akhirnya manusia berlarian ke padang pasir, kata Ibnu Katsir di sini, wa kasara ad-dajij wal iftihal fi du'a hatta farajallahu azza wajal. Ketika itu manusia, dajid ini adalah tangisan-tangisan, ratapan-ratapan dalam doa, memohon kepada Allah agar, ya, memohon kepada Allah agar mengangkat musibah yang ada, ya, memberikan solusi. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir banyak peristiwa lain di daerah Mosul, daerah Baghdad juga, ya, hancurnya bangunan-bangunan, ya, ketika terjadinya banjir bandang atau meluapnya sungai Efrat itu sampai dengan tinggi yang, ya, 20 hasta, ya, menenggelamkan rumah, dan banyak sekali di sini disebutkan musibah-musibah. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Katsir juga setelah terjadinya meluapnya sungai Efrat tersebut, ya, banyaknya yang meninggal, dan kemudian pada tahun itu tentu kurangnya bahan pangan dengan adanya kejadian tersebut, sehingga harga bahan pangan melonjak tinggi drastis, kata Ibnu Katsir. Kemudian di samping itu, ya, waqa'al waba'u fil ghanam, ada pula penyakit menular pada kambing. Jadi bukan, ya, wa usiba syai'un katsir mimman akala minha bil iraq wa iriha. Jadi orang kambing itu ada semacam penyakit menular. Bila ada orang yang memakan sembelihan dari kambing-kambing itu, mereka pun terdampak dengan penyakit wabah tersebut. Ini mengingatkan kita peristiwa yang sedang kita alami sekarang, ya. Bagaimana di masa lalu juga ada peristiwa-peristiwa yang hampir-hampir mirip, ya. Kalau disebut umpamanya flu burung atau antrak, macam-macam, ya. Kalau di dulu Ibnu Katsir ini pada tahun 560 Hijriah pernah terjadi, kata Ibnu Katsir, di Irak itu wabah, tetapi pada binatang ternak, yaitu kambing. Nah, usiba syai'un katsir mimman akala minha. Jadi kalau orang memakan kambing tadi, orang akan teracun, kena racunnya atau kena wabah tersebut. Baik. Kemudian masih banyak di sini peristiwa-peristiwa lain sebenarnya, tapi waktu membatasi kita, ya, insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah peristiwa-peristiwa yang penting di masa kekuasaan Al-Mustadi'u bi amrillah, terutama tentang perjuangan dari Nasruddin Zinki ini yang terkenal, dia seorang raja yang terkenal juga, yaitu disebut Nuruddin Zinki, ya, Nuruddin Zinki. Kemudian juga Raja Salahuddin Al-Ayyubi yang bekerja sama dengan Al-Mustadi'u bi amrillah. Dan untuk terakhir kita sebutkan, ya, masa kekuasaan dari Al-Mustadi'u bi amrillah ini
Al-Mustadi bi amrillah wafat pada tahun 575 Hijriah disebutkan, ya. Di sini pada tahun 575 ya. 575 Hijriah, 575 Hijriah, Khalifah Al-Mustadi bi amrillah sakit. Ya, iftada maraduhu fi akhir Syawal, itu pada akhir bulan Syawal. Kemudian fa'ar zaujatu an taktuma zalika falam yumkinha. Jadi istrinya ingin menyembunyikan kabar sakitnya khalifah. Kemudian pada itu waqa'at fitnatun kabiratun Baghdad wa nahabat awam dauran katsira wa amwalan jazilan. Falamma kana yaumul jum'ah tsani 20 min Syawal khutiba liwali al-ahd Abil Abbas Ahmad Mustadi wa khalifah an-nasir lidinillah wa kana yauman masyhudan. Jadi disebutkan pada tahun yang sama terjadi keributan di kota Baghdad, di mana terjadi penjarahan besar-besaran. Kemudian pada tahun itu 575 Hijriah pada hari Jumat 22 dari bulan Syawal, yaitu khutbah liwali. Jadi diangkatnya walil ahad, putra mahkota, yaitu anak daripada Mustadi'u bi amrillah, yang dikenal dengan Abul Abbas Ahmad Ibn Mustadi', yang dikenal dengan Khalifah An-Nasir lidinillah. Dan itu disaksikan oleh masyarakat yang ya secara meluas, ya. Kemudian pada hari Sabtu, ya, akhir di bulan Syawal, meninggallah Khalifah Al-Mustadi bi amrillah wa kana maraduhu bil humma ibtida'an biha fi yaumil Idul Fitr. Jadi dia sakit, yaitu pada saat Idul Fitri, ya, awal Syawal, ya, sakit panas, demam panas, kemudian semakin parah, hatta istakmala fi madi syahran, sehingga sakit selama 1 bulan. Famata rahimahullah, jadi dan beliau meninggal di akhir bulan Syawal, dan beliau memiliki umur sekitar 39 tahun, ya, dan khilafahnya sekitar 9 tahun juga, ya, umur 39 tahun, dan beliau diangkat menjadi khalifah umur 30 tahun, sebenarnya telah kita jelaskan, dan menjadi khalifah sekitar 9 tahun. Dan 3 bulan 17 hari. Dan beliau dimandikan pada hari berikutnya dan dikuburkan di perkuburan namanya Darun Nasr yang dia bangun sendiri. Itu berdasarkan wasiatnya yang dia wasiatkan, dan dia meninggalkan 2 orang anak. Salah seorang di antara tadi adalah diangkat menjadi putra mahkota, dan ya, yaitu disebut dengan Abul Abbas Ahmad Nasiruddin lidinillah, An-Nasiruddinillah. Yang kedua anaknya adalah Abu Mansur Hashim. Wa qad wazara lahu jama'atun min ru'asa wa kana min khairil khulafa Ammar Ma'ruf. Dan Khalifah Al-Mustadi bi amrillah terkenal dengan khulafa dan khalifah yang baik, yang menegakkan amar ma'ruf munkar, ya, dan telah membebaskan banyak orang dari berbagai bentuk pungutan-pungutan liar, pungutan pajak, dan juga wadara anhum bid'ah wal masaib, dan juga menyelamatkan mereka, melarang bermacam bentuk bid'ah-bid'ah, ya. Wa kana haliman, dan khalifah yang sangat santun, penyayang, waquran. Farahimahullah, ya, kata Ibnu Katsir sini, farahimahullah wa balla tharahu wa ja'al jannah ma'wahu, semoga Allah masukkan dalam surga. Kemudian diangkatlah setelah dia wafat anaknya menjadi khalifah, yaitu An-Nasir lidinillah. Itu sekilas tentang masa khalifahan Al-Mustadi bi amrillah. Dan peristiwa-peristiwa penting di masa beliau ini sangat banyak sekali, ya, karena akan di sini mulainya kembali kekuatan Islam dengan adanya Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian juga yang kita sebutkan sebelumnya itu disebut dengan seorang penguasa lain, yaitu Nuruddin Zinki, ya, Nuruddin Zinki yang terkenal dengan keadilannya juga. InsyaAllah mungkin kita akan
jumpa akan datang kita coba melihat peristiwa-peristiwa penting juga di masa lain, di masa peristiwa lain di masa kekuasaan Al-Mustadibinillah, terutama yang berkaitan dengan Nazir apa namanya yang maksud dengan Sordin Zinki, dan termasuk juga dengan Salahuddin Al-Ayyubi ini, karena banyak sekali apa namanya peristiwa-peristiwa penting di masa beliau ini, itu Nurdin Zinki dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. Demikian, insyaAllah jumpa akan datang kita akan bicarakan sedikit tentang sekilas tentang biografi dengan raja yang adil disebut dengan Nurdin Zinki. Kemudian setelah itu insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada Khalifah Abbasiyah yang berikutnya, itu An-Nasir Lidinillah. Demikian, berikutnya kita persilakan kepada akh yang memandu di studio Cilengsi untuk membacakan pertanyaan. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana Al-Ustaz Dr. Ali Musli Sembian Putra Hafizahullah sudah menjelaskan dari kekhalifahan Al-Mustadi billah, bi amrillah rahimahullah ta'ala, yang mudah-mudahan ini bisa kita ambil faedahnya. Baik, waktu yang tersisa tidak banyak, mungkin satu pertanyaan saja Ustaz yang bisa kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di masa atau di era kekhalifahan, apakah harta Baitul Mal itu diatur semaunya oleh seorang khalifah? Artinya, bagaimana dia mengeluarkan terserah dari seorang khalifah tanpa diatur oleh yang lain ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, untuk pengaturan masalah Baitul Mal sebetulnya sudah ada aturan-aturan berlaku mulai dari semenjak Khalifah Umar bin Khattab, itu ditanda dengan adanya dawawin. Di situ beliau menentukan berapa honor setiap pasukan tentara, membedakan antara pasukan Badar, pasukan Ula pada tingkatan-tingkatan kesenioritasan sahabat dan perjuangan pengorbanan untuk Islam, itu dibedakan di masa Umar bin Khattab. Dan begitu para khalifah-khalifah berikut. Namun berubah-ubahnya kondisi politik, kadang-kadang aturan-aturan itu tidak berjalan semestinya. Itu yang membuat. Tadi semacam di masa setelah ditaklukkannya Fatimiyah atau berpindahnya kekuasaan dari Fatimiyah ke Salahuddin Al-Ayyubi, itu kan dilakukan ya pengaturan-pengaturannya, tetapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang kondisional, ya kondisional juga yang mereka lakukan. Itu sebenarnya. Tapi apakah sudah ada aturan dalam Islam? Dimulai dengan terkenal dengan administrasi yang sudah teratur ya, di masa Khalifah Umar bin Khattab, itu sudah mulai diberikan honor kepada setiap tentara, pejabat-pejabat negara, itu sudah ada aturan-aturan disebut. Sehingga di masa Umar itu ada namanya dawawin, disebutkanlah nama-namanya. Kalau nama-nama di sini berapa gajinya, berapa dia mendapat bagian dari harta rampasan perang, terus terusnya ya. Ada pembagian-pembagian itu. Ada dalam Islam diatur pembagian-pembagian itu, dan juga di dalam kitab-kitab syariah akan ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ada penjelasan-penjelasan itu. Namun kadang-kadang terjadi dalam beberapa kekuasaan ya kondisional kadang-kadang. Tapi bukan berarti khalifah yang mengendalikan secara utuh mutlak kekuasaan, karena memang setiap khalifah memiliki yang menjaga Baitul Mal, itu ada petugasnya sendiri. Walaupun kadang instruksi mengeluarkan harta dari Baitul Mal kondisional, kadang-kadang tergantung kebijakan dari khalifah ada, dan sampai itu juga ada aturan-aturan yang resmi dari dari administrasi kekhalifahan itu sendiri. Cuman tadi kita katakan kadang-kadang ya dengan bertukar-tukarnya kekuasaan dari lemah ke kuat, kuat ke lemah, dan itu membuat kadang-kadang catatan atau administrasi tidak tersimpan seperti sekarang ya. Itu mereka punya tulisan-tulisan yang disimpan kadang buku-bukunya ketika di sebuah khalifah terjadi keributan, ada yang hilang administrasi ataupun catatan itu. Ya, artinya hal yang sama mesti bagaimana terjadi di masa kita sekarang. Ya, ada hal-hal yang tersimpan, ada yang tidak. Namun kebijakan-kebijakan itu kadang-kadang terjadi kondisional ketika seperti contoh tadi perpindahan ataupun penyaluran harta yang disimpan oleh penguasa Raja Fatimiyah disalurkan dan dibagikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi berbagai pejabat-pejabat di berbagai negara Islam saat itu, dan juga dijual
kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya kita jelaskan Salahuddin Ayyubi tidak menjadikan itu untuk faedah bagi dirinya dan keluarganya, tapi semuanya dia salurkan sesuai kebijakan yang dia buat, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan juga bantuan-bantuan kepada para pejabat yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustadz. Demikian dan seperti yang telah kami beritahukan beberapa saat yang tadi bahwa waktu untuk soal jawab hanya satu pertanyaan saja Ustadz, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang tersedia sudah mencukupi dan tidak dapat kami lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian Ustadz. Nah, silahkan. Terima kasih para antum semua yang telah ikut pada jumpa kita pagi ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu, umur, dan segala nikmat Allah berikan kepada kita. Dan kita dapat mensyukuri yang sebaik-baiknya, terutama di hari-hari yang penuh berkah ini. Jangan sampai lalai untuk banyak bertakbir, berzikir, bertasbih, istighfar, membaca Al-Quran, beribadah-ibadah sunnah lainnya, baik sunnah rawatib maupun qiyamul lail, dan berbagai bentuk aktivitas kebaikan, membantu tetangga, membantu karib kerabat, ya, tidak hanya dengan bentuk membantu dalam bentuk uang saja, materi, tapi juga dengan doa, banyak berdoa di hari-hari ini. Ya, ini hari-hari yang jangan sampai dilewatkan ya tanpa ada makna bagi kita. Karena nilai ibadah di hari-hari 10 ini sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW lebih afdal daripada jihad di jalan Allah, kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali lagi ke rumah sesuatu pun dari jiwa dan harta yang tersebut. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.